Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya, kami sudah terhubung bersama Nanang Wahyudin, analis dari Valbury Asia Futures. Ya Pak Nanang, seperti apa tren transaksi komoditas hingga tengah pekan ini? Iya, kita lihat pergerakan harga komoditas hingga perdagangan menjelang sore hari ini kita lihat masih cenderung sideways dan potensi-potensi rebound masih sedikit tertahan karena kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah sentimen dari Amerika ketika rapat kebijakan The Fed pekan lalu mengisyaratkan siap untuk melakukan tapering tantrum dengan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali hingga 2023. Dan juga kita bisa melihat potensi yang ada tersebut masih bisa dikatakan sangat cepat, tapi di satu sisi Jerome Powell dalam pidatonya semalam mengisyaratkan bahwa laju inflasi masih sifatnya tentatif dan masih memerlukan pertimbangan lain, yaitu adalah kenaikan ataupun laju dari sektor tenaga kerja, dan ini kemungkinan besar akan dinantikan oleh pasar. Bagaimana di pekan depan market akan menantikan sebuah rapat kebijakan data dari November Amerika, dan kemungkinan besar market sendiri akan melihat sejauh mana tingkat lapangan kerja Amerika untuk bulan Juni yang akan dipublikasikan pada bulan depan, tepatnya di minggu pertama di awal bulan Juli. Dan dengan misalkan seperti ini, market juga terlihat terjadi sebuah pola recovery yang terjadi pada beberapa produk, baik itu komoditas maupun di pasar mata uang, setelah mengalami tekanan dalam 2 sesi perdagangan terakhir, tepatnya sejak mulai di hari Senin kemarin sudah mengisyaratkan ada pola recovery baik untuk euro, pound sterling maupun harga emas. Dan juga kita lihat potensi yang terjadi pada harga minyak kita sendiri yang saat ini terus mengalami penguatan di tengah meningkatnya permintaan, ditambah lagi dengan kapasitas produksi yang saat ini masih berkurang karena beberapa wilayah khususnya di beberapa negara masih mengalami lockdown. Dan juga kita lihat asumsi terhadap kenaikan harga minyak sendiri ini masih terus berlanjut hingga pada semester kedua nanti, dengan target terdekat adalah di $75 per barel. Dan untuk harga emas sendiri kemungkinan besar akan coba untuk recovery, yang tidak sampai dengan di akhir minggu ini akan coba kembali bergerak di atas 1.800 kembali, Mbak Popi. Oke, untuk olen mungkin Pak, dan kopi ataupun kakao, bagaimana pergerakannya hingga akhir pekan? Baik, kita lihat untuk harga olen sendiri, kita melihat kebijakan ataupun pengurangan penurunan tarif ekspor sendiri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri kemungkinan besar hanya berdampak pengaruh yang cukup, ya tidak terlalu besar pengaruhnya, tapi ada pengaruh yang kemungkinan besar akan terjadi sebuah ajang investasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis khususnya di oil sendiri. Ditambah juga kita melihat harga CPO juga akan kembali menguat ketika laporan dari Malaysia untuk periode ekspor impor di saat tanggal 1 sampai 20 Juni sendiri itu mengalami penguatan setelah mengalami koreksi yang terjadi selama minggu yang lalu. Dan kemungkinan besar potensi untuk kenaikan oleh CPO sendiri di 13.400 masih terus coba akan bergerak di tahun seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Dan untuk kakao sendiri ataupun dengan harga kopi sendiri masih terus coba kita akan melihat bagaimana efektivitas dari sebuah konsumsi dan juga produksi yang saat ini masih dilanda oleh kekhawatiran terhadap cuaca dan juga faktor dari ekspor impor, begitu Mbak. Oke, terhadap lonjakan kasus COVID-19 saat ini Pak, seperti apa pergerakan dan juga perkembangannya di sejumlah negara? Baik, kita lihat bahwa efek dari mulai merebaknya kembali fase ketiga dari COVID secara global sendiri ini mengaruhi sentimen pasar. Terutama kita lihat ketika Amerika berhasil melakukan vaksinasi secara nasional sudah mencapai 300 juta vaksin yang dilakukan oleh masyarakat atau negaranya sendiri. Ini kita lihat berbanding terbalik dengan kondisi Eropa maupun di Inggris ataupun di benua Asia lainnya yang masih perlu proses yang cukup cepat. Dan hal ini juga membuat ditambah lagi fase gelombang terjadi fase yang varian terbaru ini masih menjadi beban tersendiri bagi masing-masing negara untuk bisa menanggulangi, meredam kekhawatiran terhadap hal tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan fase yang saat ini terjadi tidak memberi kekhawatiran yang terlalu besar seperti yang terjadi di awal pandemi yang terjadi. Dan kemungkinan besar kebijakan ataupun arah yang dilakukan oleh masing-masing negara masih sifatnya masih terus digalakkan, masih diupayakan melakukan penindakan, dalam artian penindakan aturan-aturan yang berskala mikro yang terjadi di Indonesia sendiri. Dan kita lihat di negara dunia juga
Inggris masih melakukan lockdown seharusnya tanggal 21 Juni kemarin, Senin kemarin dicoba dicabut, ternyata masih diperpanjang, dan ini juga masih menjadi beban tersendiri bagi investor sendiri untuk bisa melakukan investasi secara menyeluruh ataupun secara cepat di luar negaranya, dan ini juga menjadi pengaruh jadi investor sendiri masih untuk bisa mempertimbangkan untuk melakukan investasi secara besar dan pasti untuk menahan posisi mereka untuk saat ini. Oke, rekomendasinya Pak untuk akhir pekan ini seperti apa untuk komoditas? Baik, harga komoditas sendiri masih cenderung mengalami tekanan terhadap dolar. Kita lihat beberapa faktor yang mungkin dipengaruhi adalah data PDB Amerika atau GDP Amerika yang kemungkinan besar akan tumbuh 6,4% pada rilisan data esok hari, dan juga kita lihat data Core PCE Price Index Amerika yang diperkirakan juga akan menjadi perhatian faktor penentu juga dari The Fed untuk melakukan sebuah langkah-langkah kebijakan moneter, dan kemungkinan besar data tersebut menunjukkan angka penguatan, dan imbasnya kemungkinan besar dolar akan mengalami penguatan, dan impact-nya adalah beberapa pair atau mata uang komoditas itu kemungkinan besar juga akan terseret dari penguatan dolar, dan imbasnya adalah mengalami pelemahan. Di satu sisi juga kita lihat potensi yang ada saat ini, market sebenarnya sudah under value khususnya untuk komoditas maupun mata uang, dan juga seharusnya ada peluang untuk rebound, tetapi kita lihat ada katalis yang mempengaruhi yang menahan laju penguatan harga komoditas, dan itu akan dinantikan oleh pasar di esok hari, 2 hari ke depan, dan saya merekomendasikan masih ada peluang dolar untuk mengalami penguatan di tengah upaya sentimen dari kenaikan rate dan juga data ekonomi. Begitu. Baik, terima kasih informasi dan juga analisisnya Pak Nanang Wahyudin, analis dari Valbury Asia Futures.